Shalom, halo, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan semangat belajar. Oke, pada saat ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 2. Pelajaran pertama yaitu menghormati orang tua. Oke, baiklah, mari persiapkan Alkitabnya, buku tulisnya, buku pendidikan agama Kristennya, dan alat-alat tulisnya. Oke, kamu telah menyiapkan semua peralatan belajarnya, dan Ibu yakin kamu juga telah menyiapkan hatimu untuk menerima pelajaran pada saat ini. Dan sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita, Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan masih menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, sehingga memiliki hikmat dan pengertian pengetahuan yang dari Tuhan, sehingga dapat memahami dan mengerti setiap pelajaran yang diterima pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Berikutnya Ibu akan menyampaikan tujuan dari pelajaran kita saat ini. Yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan alasan untuk menghormati orang tua. Yang kedua, anak-anak dapat menunjukkan sikap menghormati orang tua. Yang ketiga, anak-anak dapat menceritakan contoh-contoh perbuatan menghormati orang tua. Yang keempat, anak-anak dapat menuliskan contoh-contoh perbuatan tidak menghormati orang tua. Dan yang kelima, anak-anak dapat membuat tekad atau janji untuk menghormati orang tua. Puji Tuhan, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita. Mari kamu mendengarkan dan memperhatikan sehingga kamu dapat mengerti apa yang akan Ibu sampaikan. Seperti judul dari pembelajaran kita, yaitu menghormati orang tua. Sikap menghormati orang tua itu merupakan salah satu perintah yang diberikan Allah tidak hanya kepada umat Israel, tetapi juga kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pinter. Menghormati orang tua itu dapat diwujudkan melalui apa? Ayo. Iya, dapat diwujudkan melalui sikap dan perbuatan, seperti mendengarkan setiap ajaran, didikan dari orang tua, kemudian mendoakan orang tua, bersikap sopan terhadap orang tua, dan banyak yang lainnya. Oke, sekarang buka Alkitabnya dari Kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Di sana menuliskan tentang ke-10 firman yang diberikan Allah kepada orang Israel menjadi pedoman dan harus ditaati oleh seluruh orang Israel
yang telah disampaikan oleh Musa sebagai pengantara. Oke, diperhatikan kembali dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 itu adalah perintah Allah yang kelima. Keempat perintah sebelumnya yaitu pada ayat 3 sampai 11. Itu mengenai kewajiban orang Israel kepada Allah. Dan pada ayat selanjutnya yaitu dari ayat 12 sampai 17 itu mengenai kewajiban terhadap sesama. Mungkin ya dari anak-anak didik masih ada yang belum mengetahui tentang 10 perintah Allah. Jadi 10 perintah Allah ini adalah 10 perintah atau hukum Taurat yang diberikan Allah kepada bangsa Israel saat di padang gurun melalui Musa sebagai perantara antara Allah dengan umat Israel. Dan perintah Allah itulah yang menjadi dasar pedoman hidup umat Israel. Termasuk hukum Allah yang kelima, yaitu menghormati orang tua yang dalam Alkitab tertulis pada Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Kembali dibaca ya. Kata hormatilah yang dalam bahasa Ibrani yang berarti berat. Orang Israel harus memperlakukan orang tua dengan hormat. Artinya, seorang Israel tidak dapat menilai rendah orang tua atau memperlakukan orang tua secara keras dan tidak dapat menolak memberikan kepada orang tua makanan yang dibutuhkannya atau memaksa dia meninggalkan rumah supaya ia meninggal. Jadi, arti dari ungkapan ayah dan ibumu juga boleh diperluas tidak hanya orang tua yang melahirkan kita, tapi juga semua keluarga yang sudah tua atau lebih tua dari kita. Oke, sekarang kamu buka kembali Alkitab dari kitab Amsal pasal yang ke-1 ayat 8. Oke, dibuka Alkitabnya dari Amsal 1 ayat 8. Mari bersama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Oke, setelah kita membaca isi dari ayat Amsal 1 ayat 8, kita diajak untuk dapat mendengarkan didikan seorang ayah dan tidak menyanyiakan ajaran seorang ibu, karena itu bermanfaat bagi diri kita. Meskipun terkadang didikan dan ajaran itu keras bagi seorang anak seperti kamu, tetapi itu diajarkan karena apa? Karena kasih, karena sayang, karena cinta orang tua kepada kamu, kepada anak-anaknya. Jadi, ibu ingin menyampaikan bahwa setiap ajaran, didikan, bimbingan orang tua kepada kamu jangan mengkeraskan hati, jangan melawan, karena itu adalah pedoman atau pegangan kamu yang sangat memiliki manfaat untuk kehidupan kamu sehari-hari. Setiap ajaran, didikan, bimbingan dari orang tua kepada kamu harus dilaksanakan dengan baik dan kamu dapat menunjukkan sikap yang hormat kepada orang tua kamu. Baiklah, ibu tegaskan kembali bahwa kamu sebagai seorang anak harus menghormati orang tua. Contoh dalam menghormati orang tua yaitu
mendengarkan nasihatnya, bersikap sopan dan ramah, mengucapkan terima kasih bila diberikan sesuatu, taat kepada orang tua, mendoakan orang tua, tidak membuat orang tua sedih. Oke, jadi kamu harus menjadi anak yang baik, pintar. Baiklah, demikian materi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada saat ini tentang menghormati orang tua. Semoga anak didik dapat mengerti dan memahami dan melakukannya di kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada saat ini, Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Mari sikap berdoa. Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali bersyukur Tuhan buat saat ini atas penyertaan-Mu. Tuhan, kami telah selesai dalam pelajaran kami pada saat ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan kami akan kembali dalam pelajaran kami berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan kembali bertemu di pelajaran kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.